Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan, bahwa bulan-bulan pertama ini kita lebih mendahulukan adab-adab yang berkaitan dengan masjid. Karena ini yang paling pokok, yang paling asasi. Karena kita selaku hamba Allah, ketika berangkat menuju rumah Allah untuk beribadah, kita harus menjadi hamba-hamba yang beradab, bersopan santun saat dan ketika itu. Untuk itu antum duduknya bagus-bagus, berkali-kali dipanggil. Penanya jangan diputar-putar, gantung kunci jangan diputar-putar, peci juga jangan diputar-putar. Supaya berkah ilmu yang disampaikan oleh guru kita, maka adabnya terlebih dulu harus dipakai. Mendengar atau menyimak, fokus memperhatikan, tidak bermain, dan tidak mengganggu teman. Fahim tum? Fahim tum? Fahim tum? Fahim tum? Fahim tum? Baik. Kemarin pelajaran kita hari Rabu. Karena Kamis kita banyak berpuasa sehingga banyak yang lelah, tidak kita lanjutkan. Bahwa ketika kita masuk masjid, berarti ketika itu kita sedang masuk ke tempat di mana rahmat sedang bercucuran. Rahmat itu berkumpul, bercucuran di masjid. Makanya ketika kita masuk masjid, dengan kaki kanan membaca Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Supaya rahmat Allah itu cucur, turun, dilimpahkan, disurahkan kepada kita. Ini harus kita pahami. Jangan sampai ketika kita dalam masjid, kita tidak dapat rahmat, malahan laknat. Karena kita tidak termasuk orang yang berhak mendapatkannya. Sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 176. Begini bunyinya. Kata Rasulullah SAW, "Fa'idha dakhalal masjid." Maka apabila seseorang masuk masjid, kana fi shalah, maka ketika itu dia dianggap dan dihitung sebagai orang yang salat. Ketika seseorang masuk masjid, selama dia berada di masjid, dihitung dianggap sebagai orang yang salat. Jika memang niatnya lurus dan betul. Maka nanti salahu tahbisu, selama keberadaannya di masjid itu lantaran salat. Jadi selama dia berada di masjid itu dalam rangka salat, walaupun dia tidak salat, dia dinilai, dihitung, dianggap sebagai orang salat. Wal malaikatu yusalluna ala ahdikum madama fi majlisihi alladhi shalla fi. Para malaikat Allah senantiasa yusalluna,
senantiasa mereka itu berselawat, yakni berdoa kepada Allah. Untuk salah seorang kamu, selama dia berada di majlis di tempat di mana dia berada di masjid. Seperti ini. Kita sedang di majlis namanya. Sekarang kita berada dalam majlis. Majlisnya majlis ilmu. Majlisnya majlis zikir. Biar saja kita sama semua, sama mendapat asap, biar saja. Mudah-mudahan asap ini jadi rahmat di kita. Perhatikan lagi. Sekarang kita berada di majlis. Majlis kita ini di masjid. Majlis kita di tempat yang terbaik, di tempat yang termulia, di tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi. Majlis kita majlis ilmu, majlis zikir. Karena majlis zikir itu adalah antara lain, di samping berzikir juga majlis-majlis yang mengingat orang kepada Allah. Selama orang berada di majlis zikir, selama dia berzikir, selama dia dizikirkan, diingatkan kepada Allah, maka selama itu malaikat-malaikat berdoa kepada Allah. Malaikat-malaikat berdoa kepada Allah. Malaikat-malaikat yang hadir di situ. Seperti kita sore hari ini. Yaqulun, apa doa malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmati orang ini. Rahmati orang ini. Allahumma arham. Malaikat sangat banyak sekarang. Bagi siapa yang beriman, bagi siapa yang percaya, yakinlah malaikat-malaikat hadir sekarang. Biar saja asap itu terganggu pula konsentrasi kita, jadi tenang sajalah. Tidak akan terbang asap itu antum kipas-kipas. Biar saja, sebentar lagi hilang asapnya. Abi ulang. Malaikat-malaikat Allah yang mulia sekarang hari ini ada dua. Yang pertama malaikat pergantian shift. Shift malam dan shift siang. Malaikat-malaikat yang ditugas dan bertugas di waktu siang, mereka bersiap-siap. Mereka bersiap-siap untuk naik melapor kepada Allah. Walaupun Allah itu tidak butuh laporan. Dan malaikat-malaikat yang bertugas dan yang ditugaskan di waktu malam turun. Mereka bertemu di waktu asar. Siapa yang ikut salat asar berjamaah, maka dia termasuk ke dalam laporan malaikat hari ini ke atas. Bahwa si anu ikut salat berjamaah. Kata para malaikat kepada Allah dalam laporannya, kemarin kami dapati mereka sedang salat subuh. Pagi, sore ini kami tinggalkan mereka setelah salat asar, dapat laporan. Malaikat penjaga malam sudah hadir, kedua-duanya hadir, satu. Kemudian ada pula malaikat-malaikat spesial mencari di mana ada majlis zikir. Ya. Malaikat-malaikat spesial mencari, mengembara
sayyahin, mengarah di mana ada majlis-majlis zikir. Jika mereka ketemu dengan majlis itu, mereka duduk dan saling panggil memanggil. Saling panggil memanggil untuk menghadiri majlis itu, dan mereka duduk di situ, ikut bersama-sama di situ sambil berdoa kepada Allah. Berarti kita sekarang di waktu terbaik dihadiri oleh 2 kelompok malaikat, 3 kelompok malaikat. Semua malaikat itu berdoa kepada Allah, Allahummarhamhum, ya Allah, rahmati mereka. Ya Allah, rahmati mereka. Berarti kita sedang didoakan mereka dapat rahmat. Mudah-mudahan asap ini rahmat. Kalau ya, tenang saja. Berdoa kita kepada Allah agar asap ini lari keluar. Karena mengganggu kita yang sedang salat, mengganggu kita yang sedang berzikir, mengakibatkan kita tidak khusyuk, tidak fokus. Tapi kalau kita fokus, tidak masalah asap. Jadi kedatangan kita ke masjid berarti datang ke tempat rahmat, di mana di situ bercucuran rahmat. Kita awali dengan Allah maftahli abwaba rahmatik. Jangan sampai ketika kita masjid kita tidak dapat rahmat karena kita tidak beradab kepada pemilik rumah. Kita ke masjid adalah ziarah, duduknya bagus-bagus. Bagus-bagus duduknya. Kita ke masjid ziarah, bertamu ke rumah Allah. Bagaimana kedatangan kita ke masjid itu supaya disambut dengan gembira hendaknya. Dikasih rahmat, maka berlakulah sebagai tamu yang baik, tamu yang beradab. Antara lain itu dah, masuklah ke dalam dengan kaki kanan. Kemarin tatul masjid, jangan ganggu orang, jangan bisik, jangan ribut, apalagi bikin sampah dalam masjid, membawa sampah. Siapa saja yang mengotori rumah Allah berarti dia tidak beradab, tidak bersopan santun, tidak menghargai dan tidak memuliakan rumah Allah. Mestinya kita pungut sampah satu-satu. Agar cinta pemilik rumah. Agar senang, agar sayang Allah. Karena kita orang yang memuliakan rumahnya. Nah, ini yang masih kurang. Banyak pasir. Maka mari kita usahakan setiap kali duduk pilih. Sulit menghilangkan pasir karena antum banyak yang tidak bersendal. Malu kita di rumah Allah. Di rumah Allah ini banyak kabut, banyak pasir, banyak berseliweran sampah. Malu kita. Rumah saja bersih, pondok saja bersih, rumah Allah tidak bersih. Tidak risih hati kita melihat rumah itu kotor. Tidak risih hati kita melihat masjid itu kotor. Risihlah. Dulu ada seorang perempuan tua hitam yang suka memilih sampah-sampah, membersihkan sarap-sarap di masjid Nabi. Ketika meninggal dunia, wafat, dikuburkan oleh orang-orang sahabat, Nabi tidak dilapori. Nabi sangat sedih.
Kenapa kalian tidak lapori? Nah, meninggal malam Rasulullah, langsung kami kuburkan malam, segan kami membangunkan engkau. Rasa sedih Rasulullah. Kenapa tidak kasih tahu Rasulullah? Kenapa saya tidak kasih tahu Rasulullah? Karena mereka agak sepele perempuan itu. Rasulullah senang dengan perempuan itu karena suka membersihkan masjid. Lalu Rasulullah pergi ke kuburnya dengan sahabat-sahabat, salat beliau di situ. Itu salat yang beliau tidak sempat salat jenazah. Begitu cintanya Rasulullah kepada seorang perempuan yang suka membersihkan masjid. Maka kalau kalian ingin mendapat rahmat Allah, cinta Allah, suka membersihkan masjid, jangan bawa sampah, jangan bawa sarap, jangan kotori masjid, bersihkan. Dilihat tak dia oleh guru, bersihkan. Ada kulit permen, ada kertas, ada tisu, ada permen karet, macam-macam yang dirobek-robek, bersihkan. Sebagai tamu yang baik. Paham tak? Apa doa malaikat tadi? Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati orang ini. Allahumma filahu, ampunkan dosanya. Ma lam yu'zi fihi ma lam yuhdis. Selama dia tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak mengusik orang lain, dan selama dia tidak berhadas. Dua syaratnya. Selama kita tidak mengganggu, menyakiti, membuat kawan-kawan tidak nyaman, duduknya bagus-bagus. Tapi kalau nampak duduknya bagus, ditegur langsung. Payah menegurnya. Kalau nampak duduknya mengangkat kaki, ditegur. Berkali-kali sampai ini rumah Allah, tidak dilapau, tidak dipelanta, tidak disimpang-simpang, tidak pinggir jalan. Ini di mana? Di mana ini? Di mana ini? Jangan samakan duduk rumah Allah dengan duduk di mana-mana. Hormat, tertib. Ada paham? Dua syarat. Kalau ingin mendapat rahmat dan didoakan oleh malaikat agar mendapat rahmat dan mendapat ampunan, dua syarat. Tidak mengganggu, tidak usil, tidak berisik, tidak membuat teman tidak nyaman. Kemudian tidak berhadas. Kalau berhadas keluar, lu berwudu lagi. Dalam hadis yang kita bicara tadi, apabila salah seorang masuk masjid dengan niat yang benar, selama dia di masjid dan selama dia berada di masjid untuk salat, walaupun dia tidak salat, dianggap salat satu. Dianggap salat satu. Yang kedua, para malaikat-malaikat mendoakan kepada Allah. Yusalluna berarti malaikat mendoakan kepada Allah. Alhamdulillah. Hilang asapnya? Hilang asapnya? Alhamdulillah. Malaikat berdoa kepada Allah, para malaikat-malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati. Ya Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Selama dia tidak mengganggu, menyakiti, usil, membuat orang tidak nyaman, dan selama dia tidak berhadas. Satu pelajaran kita. Yang kedua, ada waktu kita 7 menit lagi. Ingat, nanti ditunjuk siapa yang menyebutkan ya, tunjuk orang. Yang kedua, kalau kita masuk masjid, ketika itu azan sedang dikumandangkan, maka ketika azan dikumandangkan, kita harus menyadari di mana ketika itu lafaz-lafaz terbaik, ucapan-ucapan terbaik sedang
diserukan. Di mana dalam ucapan azan itu membuat iblis lari lintang pungkang ke rauha. Ketika azan dikumandangkan, iblis lari ke rauha. Rauha itu jaraknya 40 mil dari Masjid Nabawi. 40 mil. 1 mil berapa? 1000 kilo. Jauh itu 1000 kilo ya. Kenapa lari iblis atau setan? Dia tidak tahan mendengarkan azan. Tidak mampu, tidak sanggup dia mendengarkan kalimat-kalimat azan. Itu kalimat terbaik, lari dari lintang pungkang. Jauh sampai tidak terdengar dia. Hadis Sahih Muslim. Kenapa begitu istimewa kalimat azan? Kalimat pilihan, diawali dengan takbir, syahadatain, seruan kepada salat dan seruan kepada kemenangan, kalimat tahlil dan takbir lagi. Maka ketika azan dikumandangkan kita masuk masjid, agar mendapatkan dua fadilah, dua keutamaan. Pertama, berdiri dulu sebelum azan, berdiri dulu sebelum satu masjid untuk menyimak azan. Karena perintahkan Nabi, "Idza sami'tum nidaa faqulu misla ma yaqulul muazzin." Apabila kalian atau kamu mendengarkan azan atau seruan azan dikumandangkan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Hanya 3 orang yang tidak diperkenankan menjawab. Orang yang sedang salat, orang yang sedang buang air, orang yang sedang jima. 3 orang ini tidak diperkenankan dan tidak disuruh menjawab azan itu. Siapa? Yang belakang? Berapa orang? Penikah berapa? 3 orang. Orang salat tidak usah jawab azan dan tidak usah putuskan salatnya. Orang yang sedang buang air tidak boleh hentikan buang air dan tidak boleh menjawab azan karena di tempat yang kotor. Orang yang sedang berbuang badan tidak usah. Selainnya kata Imam Nawawi rahimahullah di kitab beliau yang terkenal Azkarun Nawawiyah, hentikan pembicaraan, bahkan baca Quran pun, zikir pun, doa pun dihentikan demi menyimak azan. Masuk kita masjid, tiba masjid, jangan bicara orang azan. Ini agak susah-susah tanggung menghentikannya. Kebiasaan kita ketika azan dikumandangkan ribut. Bayangkan itu baca orang Allah Akbar kita ribut. Setan lari, iblis lari. Jadi kalau azan orang kita di masjid lebih-lebih tenang, simakkan azan. Qulu misla ma yaqulul muazzin. Ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh si muazzin. Ila hayyalatain, kecuali hayyalas salah dan hayyal falah. Fahim? Jangan ribut. Karena yang diucapkannya adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ulang lagi untuk mentakkidkan, yaitu Allah Akbar, Allah Akbar. Allah memang Maha Besar. Selesai azan, salawat. Selesai salawat, berdoa, minta wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Setelah itu salat tahiyatul masjid atau salat rawatib. Baru duduk. Dapat 2 fadilah. Fadilah menyimak azan dan fadilah tahiyatul masjid. Kalau kita langsung tahiyatul masjid orang azan, 1 fadilah dapat. Hanyalah fadilah tahiyatul masjid tapi luput mendengarkan azan. Agar dapat 2 fadilah, orang azan kita berdiri. Setelah azan kita berdoa, salat sunat 2 fadilah. Kecuali di hari Jumat.
Di hari Jumat menurut pendapat yang terkuat, kalau kita masuk masjid, orang lagi azan, langsung saja salat tahiyatul masjid, supaya dapat langsung mendengar khutbah Jumat setelah itu. Ini yang terbaik daripada berdiri. Kita berdiri menyimak azan, setelah azan kita salat sunat, orang khutbah kita tidak nyimak khutbah. Yang terbaik pilihannya adalah ketika kita masuk masjid di hari Jumat, azan dikumandangkan, langsung tahiyatul masjid diringkas, kemudian simak khutbah. Keringkasannya, karena sudah gelisah lagi ini, ada satu. Pertama, kedatangan kita ke masjid, hendaknya kita mendapat rahmat dan ampunan. Di situ rahasianya kita membaca Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Yang kedua, selama di masjid kita dianggap orang yang sedang salat dan dinilai sebagai orang salat. Selama niatnya untuk salat. Dan selama itu melekat berdoa kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmatnya dan ampunannya, dengan catatan tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak hiruk, dan tidak berhadas. Berikutnya, kalau azan sedang dikumandangkan, yang terbaik berdiri dulu untuk menyimak azan. Jika azan sedang dikumandangkan, kalau kita baca Quran, sedang berzikir, sedang berdoa, lipat dulu. Mendengarkan azan tidak bisa ditunda, doa, baca Quran, zikir bisa ditunda. Jangan orang azan kita baca Quran, jangan orang azan kita berzikir, sekali berdoa. Tapi jangan pula diputuskan salat. Doa bisa ditunda, zikir bisa ditunda, baca Quran bisa ditunda. Itu yang terbaik. Simak azan. Setelah itu salat sunat. Setelah salat sunat, tunggulah ikamat. Selama menunggu itu kita dianggap orang salat. Isilah dengan doa-doa. Ini masih belum. Kita cobakan lagi. Itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, dengan harapan kita sama-sama belajar untuk mempraktekkannya. Amin. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan, kekuatan dan kemauan oleh Allah untuk bersemangat mengamalkannya. Amin. Demikian, karena ada gangguan asap, kita hentikan taklim kita. Semoga ada manfaat dan faedahnya. Diakhiri dengan doa kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.